Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu. Engkau saja Tuhan yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5-7. Tertulis demikian. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap tokoh dalam kehidupan kita memberikan kepada kita pelajaran bagaimana seharusnya kita hidup. Entah itu dari keberhasilan dan kebaikan maupun dari kesalahan dan kegagalan, kita dapat mengambil hikmah darinya agar kita melangkah dalam kebenaran. Salah satu tokoh yang perlu kita jadikan pembelajaran adalah Musa, seorang yang dipanggil dan dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Meskipun Musa tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan, tapi kehidupannya merupakan saksi nyata akan kesetiaan dan karya Tuhan yang begitu hebat. Dari Ulangan 34 ayat 5-7 ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama adalah, selama hidup, tekunlah selalu dalam melayani Tuhan. Sampai masa akhir dari kehidupannya, Musa mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan memimpin bangsanya sesuai dengan panggilan Tuhan. Sekalipun ada berbagai tantangan dan rintangan yang begitu hebat, tapi ia tetap setia dan berpegang pada panggilannya sebagai hamba Tuhan. Ketekunan Musa adalah teladan bagi kita. Kita diingatkan akan pentingnya bertekun dalam melayani Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan hidup kita. Tidak peduli seberapa sukar tantangan yang ada. Musa adalah bukti hidup bahwa ketekunan merupakan nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Di ayat yang ke-6 dinyatakan bagaimana Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa adalah seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan dengan cara-cara yang heran dan ajaib. Ada banyak mujizat yang menakjubkan terjadi dalam pelayanannya. Melalui Musa, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Laut Merah dibelah, dan selama 40 tahun di padang gurun selalu tersedia makanan. Dikuburkannya Musa oleh Tuhan secara rahasia, menunjukkan bahwa Tuhan mau agar umatnya tidak mengidolakan manusia, tapi mengidolakan Tuhan saja. Seandainya kuburannya diketahui letaknya, maka orang-orang pasti akan datang berziarah dan berdoa di sana. Mereka akan mengkultuskan dan menyembah Musa. Fokus penyembahan dan hidup kita hendaknya hanyalah kepada Tuhan saja, pada Tuhan Yesus Allah kita, dan bukan kepada manusia. Secara khusus saudara, jangan biarkan diri kita membawa orang menyembah diri kita, tapi bawalah orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan menopang kita dalam menunaikan panggilannya. Dalam ayat yang ke-7 disebutkan tentang usia dan keadaan Musa pada saat kematiannya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, dan matanya belum kabur, serta kekuatannya belum hilang.
Meskipun usianya sangat lanjut, Musa masih memiliki ketajaman penglihatan dan kekuatan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan dan menjaga setiap orang yang setia dalam panggilannya. Tuhan yang memanggil juga memberikan apa yang diperlukan. Di mana ada visi, di situ pasti ada provisi dari Tuhan. Di mana ada panggilan Tuhan, di situ ada penyediaannya yang ajaib. Tuhan memberikan Musa kekuatan yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan panggilannya dengan baik. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan keberkatannya untuk kita dapat melalui setiap tahap dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam ketekunan, untuk melayani Tuhan. Meskipun ada tantangan dan kesukaran, tetaplah setia, berkomitmen, melayani sampai akhir. Fokuslah selalu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan jangan jadikan diri kita sebagai idola. Biarkanlah orang-orang menyembah kepada Tuhan. Milikilah keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan topangan yang kita perlukan dalam mengerjakan panggilannya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Percayalah, Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang ketekunan, agar kami berkomitmen untuk setia melakukan panggilan-Mu sampai akhir hidup kami. Kami juga belajar untuk selalu fokus kepadamu, bukan kepada manusia. Dan kami menyadari bahwa Engkau selalu menopang kami. Engkau yang memanggil, Engkau juga yang akan menolong kami untuk menunaikan dengan tuntas apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Tuhan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang ajaib yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.